Ya, Bahir, musibah apa yang pernah menimpa dirimu? Kata Abu Hurairah, tidak ada musibah yang sedahsyat saya alami. Ada 3 musibah, kata Abu Hurairah. Apa musibahnya? Musibah yang aku pernah alami, yang sampai sekarang aku nggak pernah lupa. Yang pertama, kata Abu Hurairah, aku ditinggalkan Rasulullah wafat, pulang warahmatullah. Itu musibah besar yang terjadi pada diri. Kata Abu Hurairah, cerita sahabat. Jadi sahabat nanya, apa musibah yang pernah kau alami? 3 musibah besar yang aku alami, yaitu meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata Abu Hurairah. Yang kedua, musibah yang aku alami yang besar, yaitu meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan, terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Abu Hurairah. Nah, yang ketiga, musibah toples saya hilang. Toplesnya hilang, musibah. Jadi 3 musibah itu. Musibah yang berat yang dialami Abu Hurairah. Pertama, meninggalnya Rasulullah. Kedua, terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ketiga, toples hilang. Sahabat bingung, lah kok hilang toples musibah? Sebentar, itu toples ada sejarahnya, kata Abu Hurairah. Sejarahnya gimana? Waktu aku berjalan bersama Kanjeng Rasulullah nanya kepadaku di depan para pasukan. Kata Rasulullah, ya Bahir, kesini wahai Abu Hurairah, punya makanan apa kamu? Kata aku jawab, ada ya Rasulullah, korma di dalam toples bisa bawa. Coba sini, kata Rasulullah. Ya, begitu Rasulullah ya, dituang. Itu korma, kering korma. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya 20 korma kering. Kata Rasulullah, mas gini bang? Iya ya Rasul, cuma yang doang makanan yang saya punya. Sudah, Rasulullah ambil 1 korma dibaca, masukin 1 korma baca, masukin sampai 22 ini baca Rasulullah, dimasukin. Terus itu kata Rasulullah, ya Bahir, itu pasukan. Kalau kita batalion mungkin ya, itu batalion udah pada makan. Belum ya Rasulullah, ya sudah ambil satu-satu. Terus masih makan pakai apa ya Rasulullah? Itu orang yang belum toples. Iya, jangan kau tahu, kata Rasulullah. Baik, ambil satu, tahu, kasih. Sudah, satu lagi tahu, kasih. Sudah, sampai batalion itu penuh, semua dapat hormat, setiap orang segenggam makan kenyang semua. Setelah makan, Rasulullah pesan, ya Bahir, aku pesan kepadamu, ini toples, kalau kamu mau makan jangan kau buang, jangan dibalikin gitu. Kau coba kau ingat ya, kata Abu Hurairah. Baik ya Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, toples itu masih dipegang. Sayyidina Abu Hurairah udah nikah tuh, punya anak, punya istri. Di zaman Sayyidina Abu Bakar berapa tahun mimpin? Dan bangga 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Itu Sayyidina Abu Hurairah buat ngasih makan anak ini lauk ini. Itu lauk buat makan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari lauk 2 tahun. Rasulullah udah nggak ada. Sampai di zaman Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman berapa tahun? 9. Itu makannya dari situ. Itu makannya itu. Begitu Sayyidina Umar wafat, di zaman Sayyidina Utsman masih lauk. Cuma begitu di zaman Sayyidina Utsman terjadi huru hara. Kalau sekarang itu kalau model sekarang penjaraan, terbunuhlah Sayyidina Utsman, rumah-rumah orang Islam di Madinah dijarah-jarahin. Kata Abu Hurairah, termasuk toples yang Rasulullah kasih pun dijarah, hilang. Maka setelah itu aku sedih toples itu. Ada dari zaman Rasulullah, ada sampai Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar, aku dan keluargaku makan dari 1 toples itu. Dari 1 toples mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau bentuknya toples itu tenang.
Ngasih makan ini begitu anak sudah berdoa saja. Nah itulah keberkahannya Allah kasih mukjizat buat sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu 3 musibah yang Abu Hurairah rasakan itu sangat besar, meninggalnya Rasulullah dan terbunuhnya Sayyidina Utsman dan hilang toples mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah meninggal itu pada tahun 58 Hijriyah, dimakamkan di kota Baqi. Nah, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Itu 10 menit sedikit tentang biografi riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, kami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, "Ma nahaytukum anhu fajtanibu," apa yang aku larang jauhilah. Jadi ma nahaytukum anhu dalam hadis ini, ma nahaytukum anhu fajtanibu, maka apa yang aku larang jauhilah. Seperti kita dilarang makan maaf babi, dilarang nggak makan babi? Dilarang. Seperti innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar minuman keras, judi, maisir itu judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, semuanya najis itu. Min amal syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah, maka jauhilah di dalam Al-Quran, jauh sejauh-jauhnya. Jadi setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka jauhilah, tinggalkanlah. Jadi kita dilarang makan babi, maaf. Terus inamal khamru wal maisir rijsun min amal syaitan, fajtanibuh, khamar, judi, motong, tambak, berhala itu haram, suruh jauhin. Ada orang nanya, mengapa Allah mengharamkan babi, tapi Allah menciptakannya? Udah tahu haram, kok diciptain sama Allah? Gitu. Nah jawabannya sama di saat waktu kita sekolah dulu. Ada soal-soal pertanyaan multiple choice namanya. Ada pilihan ganda, jawaban ganda. Sumpama nih, siapa presiden RI pertama? A. Soeharto, B. Soekarno, C. Ronald Reagan, D. Jaka Sembung, 4 nih. Ya. Kenapa yang 3 ini enggak betul? Dan kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak, jawabannya. Kenapa dibuatnya 1 betul, 3 salah? Karena itu adalah sebagai ujian di dalam sekolahan waktu itu, jawab soal. Begitu juga sama kita hidup ini. Allah ciptakan maaf anjing, Allah ciptakan maaf babi, tapi Allah ciptakan juga yang namanya kambing. Enggak? Suruh pilih, masa mau pilih babi? Pasti pilihnya apa? Kambing. Bukan berarti Allah ini. Nah itu ujian buat kita. Pilih yang mana? Gitu kan? Bukan Allah nggak tahu, oleh sebab itu maka afala tatafakkarun, mengapa engkau tak berpikir, kata Allah. Dan mukjizat luar biasanya, kambing itu kalau beranak 2, 3 ekor kambing. Ya, maaf kalau sedangkan babi kalau beranak berapa dia? 13. Coba yang ternak babi dan pasti paham. Berapa kalau babi kalau beranak? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Nah, babi itu maaf ya, babi itu kalau beranak 13. Gitu.
Maka lihat orang-orang yang dulu masang SD atau suka masang porkas, coba ada yang 13 apa gambar apa? Hah? Babi, gambar sial katanya itu. Kenapa bisa dibilang sial? Karena maaf, teteknya babi cuma 12. Serius, begitu keluar babi beranak 13 ekor, ya, yang 12 bisa nyusul, yang 13 sama. Tuh, makanya dibilang 13 itu sial. Angka 13 sial, kenapa nggak sial? Bisa main orang kalau misalnya itu, nah kita tinggal. Kenapa diangkat sial? Karena nggak tahu mau nyusul kemana lagi dia. Kalau emang puting nyusul itu 12, maka itu disebut dengan angka sial. Gitu. Jadi sial bin Baklur orang Islam yang nggak mau angka 13. Jadi lebih sial lagi orang Islam yang mempercayai tentang angka 13. Sial bin Baklur. Kenapa dia dianggap dirinya sama dengan 13? Ya ilaha illallah. Saya nggak mau 13. Mana? Ya, berarti apa? Ya Allah ya Rabbi, jangan itu. Ya, itu khurafat itu, ya, tahayul, ya, tahayul itu diambil dari kata khayal, berkhayal, berhalusinasi. Itu setan punya kerjaan itu, ya, nggak betul itu. Jadi mulai sekarang mau angka 14, 13 apa sih katro? Itu dapat menginap nih, ada tugas keluar kota, dapat menginap. Kamar nomor berapa? 13. Itu harus siap. Emang udah gitu. Bilang dia. Ya. Nah, kambing anaknya 2, 3, ya. Paling banyak tuh. Dan kambing juga paling banyak disembelih. Coba kita paling ngakekahin anak, nyembelih apa? Bukan nabi kan kita sembelih. Hajatan dah. Kalau hajatan yang kita sembelih apa? Kambing, maaf. Nah, Idul Adha pun yang kita sembelih apa? Antiknya Allah kasih itu binatang yang berkah. Kenapa disentuh dengan oleh Rasulullah? Enggak pernah kita nih, ya namanya kambing berarti cuma 2, 3. Nama apa? Babi ada 13. Berarti banyak mana? Popularitasnya mana? Babi kan? Kami cuma 2, 3. Dipotongin terus. Kali begitu Idul Adha kita memotong, maaf para jamaah, karena hewan yang bernama kambing sudah punah seperti dinosaurus. Kita nggak nyembelih lagi kambing. Enggak ada cerita kambing ini bisa punah. Tuh karena barokah makin banyak aja, itulah yang halal coba. Karena disentuh oleh Nabi kita Muhammad SAW berkah itu kambing. Jadi nggak ada sejarahnya kambing itu punah, gitu. Walaupun disembelih oleh manusia sedunia ini, itulah berkahnya. Nah, kembali ke hadis, ma'nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang aku larang maka jauhilah. Baik dosa zahir dan dosa batin, maknanya ma'nahaitukum anhu fajtanibu. Itu apa yang aku larang jauhilah. Maksudnya zahiran wa batinan. Dosa zahir nampak, khamar, sabu-sabu, ganja, judi, zina dan lain-lain nampak. Ada juga yang namanya dosa batin. Dosa batin nggak nampak dia. Di antaranya hati kita suka hasad sama orang, hati kita suka iri sama orang, ya, dengki, riya, sombong, dendam, takabur, busuk hati, santet, sihir, black magic, white magic. Nah, itu adalah dosa batin. Maka jauhilah baik yang zahir maupun yang batin. Zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan, sirran wa alaniyatan. Maka kita minta, ya Allah, ampunilah kami semua, ya Allah. Berapa lama sih kita nih disuruh Allah untuk menjauhi larangannya? Sebentar. Berapa lama? Cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel datang.
Nah kalau malaikat Israel datang, udah tuh larangan Allah bebas. Nah makanya kalau yang nggak sabar-sabar, sumpama gini, saya nggak sabar nih atas larangan Allah, mana? Larangan Allah nikmat, gurih-gurih, pokoknya menggiurkan dah larangan Allah. Saya nggak sabar pengen ngelakuin. Nah kalau pengen nggak sabar lagi, gampang. Cara gimana? Panggil malaikat Israel. Makanya orang tuh datang malaikat Israel, ya begitu lihat kita jenazah dan tersenyum, masya Allah, manis, muka dilihat itu mayit. Kenapa itu? Ya, dia tersenyum karena dia sudah selamat dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.